Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da amma ba'd. Ayyuhal ikhwa fillah, berjumpa lagi di dalam kajian rutin kitab Mukhtasar Al-Azhar atau terkenal dengan nama lengkapnya Al-Azhar fi Fiqhil A'immatil Adhar yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mahdi Lidinillah. Pada kesempatan ini kita sudah memasuki topik atau pembahasan yang baru, yaitu faslun fil jam'i bainas sholataini. Pasal yang membahas tentang menjamak antara dua sholat. Ada istilah yang tadi disebut dengan al-jam'u bainas sholatain. Menjamak atau menggabung pelaksanaan dua sholat di dalam satu waktu. Ketika sholat itu dilakukan di waktu awal, maka itu disebut dengan jam'u takdim. Dan apabila sholat itu dilakukan di waktu yang kedua, maka sholat tersebut disebut jam'u takhir. Dan sholat-sholat yang bisa dijamak, yaitu yang pertama sholat duhur dan sholat asar. Ketika dilakukan di waktu sholat duhur maka disebut jam'u takdim, dan ketika dilakukan di waktu asar maka disebut dengan jam'u takhir. Kemudian sholat yang bisa dijamak yaitu sholat maghrib dan sholat isya. Ketika sholat tersebut dilakukan di waktu maghrib maka disebut jam'u takdim, dan ketika dilakukan di waktu isya maka disebut dengan jam'u takhir. Itu istilah yang digunakan oleh para al-fuqaha, yaitu al-jam'u bainas sholatain. Dan sebagaimana biasanya, ayyuhal ikhwa fillah, sebelum kita mencoba membahas dan menguraikan matan kitab Al-Azhar, sebagaimana biasanya, terlebih dahulu kita akan baca apa yang dinyatakan oleh Al-Imam Al-Mahdi Lidinillah di dalam kitab Mukhtasar Al-Azhar. Qala Al-Imam Al-Mahdi Lidinillah Ahmad Ibn Yahya Al-Murtada rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Walil maridhil mutawadhi'i wal musafiri walau li maksiatin wal khaifi. Di dalam pernyataan Al-Imam Al-Mahdi Lidinillah, di sini beliau mengatakan walil maridhil mutawadhi, dan bagi orang yang sakit yang mutawadhi, yang berwudu. Artinya bukan mutayamim, bukan sakit yang bertayamum. Wal musafiri, dan musafir, lawannya al-mukim, orang yang berdomisili di suatu tempat. Walau li maksiatin, meskipun maksiatnya itu, walaupun safarnya itu untuk maksiat, tidak disyaratkan li ta'ah. Wal khaifi, dan orang yang takut. Orang-orang ini dan sisanya atau pembahasan yang lainnya nanti kita akan bahas pada pertemuan yang lalu. Tapi intinya ada 3 orang yang kita akan bahas di sini yang boleh melakukan sholat jamak
baik sholat jam'u taqdim maupun sholat jam'u takhir. Yang pertama, al-marid al-mutawadhi, orang yang sakit yang berwudu. Yang kedua, musafir walaupun bepergiannya untuk maksiat. Kemudian yang ketiga, al-khaif, orang yang takut. Ayol ikhwafillah, dari tiga orang yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Mahdi di sini, yang para ulama bersepakat atas kebolehannya, yaitu untuk al-musafir, untuk orang yang bepergian. Itu ulama sepakat tentang kebolehan al-musafir melakukan sholat jamak, baik jam'u taqdim maupun jam'u takhir. Adapun sholat jam'u takhir, maka itu dalilnya cukup banyak. Hadis-hadisnya cukup banyak. Disebutkan dalam As-Sahihain, Sahih Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, maupun ghairihima selain Sahih Bukhari dan Muslim. Adapun jam'u taqdim, maka itu terdapat di dalam hadis-hadis tetapi kualitasnya itu hisan atau hasan. Dan juga kebolehan jam'u taqdim tadi bertentangan dengan hadis apa yang disebutkan di dalam kitab As-Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim, bahwasanya Nabi itu kana idza zalatis syamsu qabla ayyartahilah, adalah Nabi sebelum bepergian apabila matahari telah tergelincir sholat zuhur. Nabi melakukan sholat zuhur tsumma raqiba, kemudian mengendarai kendaraannya. Artinya hadis yang terdapat dalam kitab As-Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim, seakan-akan mengindikasikan Nabi tidak melakukan sholat jamak ketika beliau mau bepergian dan waktu sholat zuhur telah tiba. Tetapi di keterangan-keterangan hadis yang lain, meskipun kualitasnya hasan, itu menjelaskan tentang kebolehan melakukan sholat jamak meskipun sholat jam'u taqdim. Sehingga sholat jamak baik jam'u takhir maupun jam'u taqdim, keduanya berdasarkan dalil-dalil yang bisa dijadikan hujjah atau dalil. Ayyuhal ikhwafillah, yang menjadi perdebatan di dalam permasalahan ini yaitu status sholat jamak bagi orang yang sakit maupun orang yang khaif takut maupun dalam keadaan hujan. Ini yang menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Adapun kebolehan melakukan sholat jamak bagi orang yang sakit, yang dinyatakan oleh Al-Imam Al-Mahdi tadi, sakitnya lil maridil mutawadhi, untuk orang sakit yang dia bisa berwudu meskipun dia sholatnya dalam keadaan qaiman, dalam keadaan apa? Berdiri. Tetapi sebagian ulama tidak mensyaratkan mutawadhi, yang penting sakit, baik al-marid al-mutawadhi maupun al-mutayammim, yang mana ukurannya yang penting dia mengalami kesusahan untuk melakukan sholat secara on time atau secara tepat waktu
di waktunya masing-masing. Kemudian orang yang takut dibunuh oleh musuh, dalam arti takut pada dirinya maupun takut fimali, harta bendanya, misalnya takut dicopet, dirampok atau dicuri. Kemudian filmator, dalam kondisi hujan lebat. Maka tidak ada dalil-dalil yang secara khusus berbicara tentang kebolehan menjamak bagi 3 kelompok orang ini. Yaitu yang pertama, orang yang sakit. Yang kedua, orang yang takut. Baik takut terhadap dirinya maupun terhadap hartanya. Kemudian pada situasi hujan lebat. Tidak ada dalil yang secara khusus berbicara tentang 3 kelompok orang ini. Tetapi bisa dipahami dari hadis Ibnu Abbas. Hadis Ibnu Abbas ini terkenal dengan hadisul jam'i bil Madinah. Hadis yang menjelaskan sholat jamaknya Rasulullah di kota Madinah. Artinya Nabi tidak dalam keadaan musafir. Nabi dalam keadaan mukim. Sebagaimana hadis ini terdapat di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, dan An-Nasa'i. Maka di dalam keterangan Ibnu Abbas di sana dijelaskan Nabi itu jama'a baina dhuhri wal asri. Nabi itu menjamak antara sholat duhur dan asar bil Madinati, di kota Madinah. Kemudian dijelaskan min ghairi khaufin, tanpa ada ketakutan. Wala safarin, Nabi tidak safar karena tadi hadisnya menjelaskan bil Madinah, di kota Madinah. Wala matorin, dan tidak terjadi hujan. Dan ketika perawi hadis tadi ditanya kenapa Nabi melakukan jamak padahal tidak ada faktor ketakutan, bepergian, dan juga hujan. Itu Ibnu Abbas menjawab, arada alla yuhrija ummatahu arada alla yuhrija ahadan min ummatihi. Nabi menginginkan supaya tidak menyulitkan seseorang dari umatnya. Artinya dalam hadis ini pernyataan rawi yaitu Ibnu Abbas tadi bisa dijadikan dalil secara mafhuman, secara pemahaman tentang kebolehan 3 kelompok orang ini. Yaitu orang yang sakit, kemudian orang yang takut karena redaksi hadisnya min ghairi khaufin, artinya orang yang takut baik terhadap dirinya maupun hartanya, itu boleh melakukan jamak. Kemudian pernyataan rawi hadis tadi Ibnu Abbas, wala matorin, mengindikasikan kebolehan melakukan sholat jamak ketika hujan lebat. Misalnya ketika jamaah itu menunaikan sholat di masjid, ketika itu sholat maghrib misalnya. Kemudian turun hujan yang sangat lebat. Sehingga imam dan para jamaahnya mengambil inisiatif berdasarkan prediksi bahwasanya hujan ini tidak reda sampai sholat isya. Kemudian mereka sepakat untuk menjamak. Artinya ini ada uzur, ada alasan, yaitu apa? Nuzulul matar, turunnya hujan. Maka itu diperbolehkan.
berdasarkan ma yufham min hadis Ibni Abbas, apa yang dipahami dari hadis Ibnu Abbas. Meskipun tidak ada keterangan yang sharih dari Nabi, yang eksplisit dari Nabi menjelaskan tentang sholat jamak bagi marid, orang yang sakit, kemudian al-khaif, orang yang ketakutan, maupun fil mator, kondisi hujan lebat. Sebagian ulama tidak membolehkan melakukan sholat jamak bagi 3 kelompok orang ini, karena mereka beranggapan kebolehan melakukan sholat jamak bagi 3 orang ini, yaitu orang yang sakit, orang yang takut, dan dalam kondisi hujan, itu dikiaskan dengan musafir atau kiasan alal musafir, dikiaskan dengan musafir. Dan tentu kita juga sepakat bahwasanya mengkiaskan 3 kelompok orang ini alal musafir itu laisa bikiasin sahihin, bukan kias yang benar, yang memenuhi syarat-syarat kias. Dan juga dalam faktanya itu tidak ada keterangan dari Nabi bahwasanya Nabi sakit kemudian melakukan jamak sholat atau menjamak sholatnya. Demikian Nabi membolehkan salah seorang sahabat yang sakit menjamak sholatnya. Dan sehingga apa? Kias ini tentu kias yang batil, karena kita tidak menemukan asal atau pokoknya. Tetapi tadi kita katakan tentang kebolehan menjamak bagi 3 orang ini, itu tidak menggunakan dasar kias atau analogi, yaitu menganalogikan kepada al-musafir, tetapi kita sandarkan pada pemahaman yang bisa kita ambil istimbat dari pernyataan rawi hadis, yaitu Ibnu Abbas, yang menjelaskan al-jam'u bil Madinah, jamak di kota Madinah yang dilakukan oleh Nabi. Dalam pernyataan Ibnu Abbas dikatakan min ghairi khaufin, tanpa ada ketakutan. Artinya ketika ada ketakutan itu dibolehkan menjamak. Wala safarin, artinya orang yang mukim ketika menemukan uzur, di antara uzurnya kita sebutkan tadi, yaitu sakit atau ketakutan ataupun hujan tadi, artinya dia kondisinya mukim. Wala matorin, dan bukan karena hujan. Artinya kalau hujan itu menunjukkan secara mafhum itu kebolehan apa? Menjamak. Demikian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, tentang apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Mahdi yang berkaitan dengan kebolehan menjamak sholat baik takdim maupun takhir bagi yang pertama lil maridil mutawadhi, bagi orang yang sakit yang mutawadhi, yang berwudu. Tetapi sudah kita coba tadi jelaskan bahwasanya al mutawadhi ini tidak disyaratkan menurut sebagian ulama. Wal musafir, ini yang hadisnya sharih tadi, boleh melakukan jamak baik takdim maupun takhir. Walau li maksiatin, walaupun perjalanannya itu untuk maksiat. Ini mengisyaratkan bantahan Al-Imam Al-Mahdi terhadap pendapat yang mengatakan tidak boleh menjamak bagi orang yang safar karena maksiat, sebagaimana mazhab Syafi'i.
yang mana kebolehan menjamak itu ketika safarnya itu li ta'atin, bukan li maksiatin. Dan mazhab Syafi'i beranggapan gugur rukhsah kebolehan menjamak itu bagi yang melakukan safar secara maksiat. Tetapi yang rojih tadi sudah kita bahas, ya berlaku untuk semua safar, termasuk safar maksiat. Karena taklif dan juga rukhsah itu tidak gugur karena pelakunya itu melakukan dosa besar. Artinya selama dia muslim, ya tetap mendapatkan taklif dan juga mendapatkan rukhsah dalam ibadah, meskipun tentu kemaksiatannya itu bertentangan dengan ajaran agama. Wal khaif, demikian juga orang yang sakit. Itu yang dinyatakan oleh Al-Imam Al-Mahdi di dalam kitabnya Al-Azhar, dan insya Allah nanti kita akan sambung kajian kita di pertemuan berikutnya, masih membahas tentang seputar permasalahan yang berkaitan dengan kebolehan jamak. Demikian ayyuhal ikhwafillah, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.